Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian, bertemu kembali bersama kami di acara ngobrol kopi bareng bersama, serta obrolan kami ini tidak sia-sia mudah-mudahan karena ada sedikit kajian di sini. Sambil kita ngobrol ngopi, kita santai di sini, kita berbagi ilmu mengenai diantaranya itu sholat, pemirsa. Jadi kami akan melanjutkan kajian atau pembahasan mengenai sholat karena minggu yang lalu kita belum tuntas. Kali ini kita akan sedikit lagi mengupas masalah sholat. Bersama kami telah ada kakek-kakek, aki-aki nih istilahnya ya, Abah Idin. Beliau istilahnya sedikit lah mengenai sholat, mengupas mengenai sholat. Sebelum kita meneruskan, marilah kita menyimak. Sebelum menyimak, mari kita ngopi dulu pemirsa. Jangan lupa ngopi dulu yuk. Santai ngopi. Monggo, Abah, silakan. Ada saya yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk meneruskan dalam acara yaitu disebutkan tadi. Insya Allah mungkin sedikit singkatnya saja bahwasanya kemarin saya sudah menyampaikan mengenai sholat yang intinya saya itu menjelaskan sholat itu sebetulnya bukannya saya merasakan sudah benar sholat saya, sudah bagus sholat saya, apalagi untuk mengaku bahwa sholat saya sudah diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Kesemuanya yang namanya ibadah itu bukan orang yang menilai ibadah, siapa? Hanya Allah. Jadi untuk itu perlulah kita yang tentunya di dalam mengerjakan sholat, selain dari sholat banyak ada ibadah mengenai yang namanya ada sholat, ada puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Nah itu kesemuanya harus dibarengi, dipakai dengan ilmunya yang dinamakan kalau untuk masalah ibadah ilmu fikih. Jadi untuk itu mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa memahami, bisa kita untuk menyimaknya dengan secara baik, ya insya Allah kita akan mendapatkan seperti ilmu fikihnya itu. Nah di antara juga mohon maaf saya bila menyampaikan ini juga mengatakan bahwa sholat harus begini, yaitu memakai secara rukun sholat yang mesahkan sholat salahnya sholat yang betul. Bukan saya itu untuk maksud atau menuju ke salah satu atau seseorang bahwa orang itu belum benar sholatnya atau belum baik sholatnya. Na'udzubillah, bahwa saya sendiri itu belum bisa benar belum bisa benar melaksanakan sholat. Namun insya Allah mudah-mudahan kita melaksanakan supaya menjalankan sholat yang sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama, kita harus apa? Rajin datang ke tempat majelis ilmu, ke tempat pengajian-pengajian. Ya insya Allah kalau kita rajin datang, nah kalau kita rajin menghadiri ke tempat-tempat pengajian itu, insya Allah kita akan mendapatkan yaitu ilmu yang akan kita harapkan. Insya Allah mungkin para ustadz, para kiai, para alim ulama ya itu akan menjelaskan secara apa yang disampaikannya oleh beliau-beliau. Sahabat, mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tujuannya untuk mengenai itu sholat ini. Sebab yang sebaik-baiknya sholat ya. Nah, sebab apa juga? Karena kesemuanya apalagi dibilang ibadah itu harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Orang yang menunjukkan kepada dunia dengan ilmunya, apalagi untuk akhirat harus pakai ilmu. Dua-duanya dunia itu semua pakai ilmunya. Dan insya Allah kalau kita mungkin kayak tadi rajin datang ke tempat pengajian, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yaitu memenuhi persyaratan ibadah kita, khususnya di antara ibadah sholat. Kita sama-sama mendoakan saja kepada guru kita, ustadz, para alim ulama di mana saja berada. Mudah-mudahan beliau itu biar diberikan suatu
kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. diberikan umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan, memberikan suatu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Dan juga yang untuk seterusnya dan juga untuk seterusnya juga mohon maaf saya menyampaikan yang terkait dengan kemarin membahas masalah imam dan makmum. Memang di situ kemarin saya menjelaskan masalah imam dan makmum karena di situ ada syurutul imamah, ada syaratnya jadi imam, ada syaratnya jadi qudwah itu jadi makmum. Itu diantaranya. Memang itu kesemuanya harus diketahui. Ya, seorang makmum harus mengetahui bagaimana menjadikan makmum yang baik. Bagaimana kita jadi imam yang baik. Nah, insya Allah di situ kalau sama-sama sudah melaksanakan imam yang baik, mengenai syarat-syarat jadi imam, ini juga makmum jadi jadi itu yang baik. Dia itu namanya makmum. Insya Allah itu mengandung atau mendapatkan suatu fadilah berjamaah. Tapi itu harus dijaga. Yang namanya bisa tidak mendapatkan fadilah berjamaah, bahkan istilahnya bisa menghancurkan atas sholat, ya, khususnya kepada orang yang makmum itu. Sekarang dalam arti makmum ya, kan mengikut, nggak mungkin kalau mengikut ada di duluan, di depan kan. Tetap kalau yang nama imam pemimpin di depan. Nah kalau yang ngikut adanya di belakang. Nah sekarang contohnya yang bisa meruksak, yang bisa membatalkan sholatnya si makmum diantaranya. Kalau makmum itu ada kalimat wa alla tasbiqoha. Kalau itu imamah ya, muannas. Nah, kalau mungkin di situ imam wa alla tasbiqohu. Nah itu antara muannas dan mudzakkar. Nah itu saya mungkin tidak membahas masalah panjang lebar itu. Yang penting ini yang namanya jadi makmum jangan sampai kalau istilah balak mah menyalip. Set. Nah, di sini nyalipnya kepada siapa? Kepada yang jadi imam di dalam suatu gerakan rukun, apalagi di dalam waktu takbiratul ihram. Imam baru mengangkat bismillah kalau mau pakai usolli misalnya. Usolli kalau baru juga mau Allah, nah si makmum udah duluan Allah Akbar. Itu udah melanggar dalam satu, udah mendahului atas yaitu rukun si imam. Itu diantar kagak boleh, bisa menghancurkan, bisa membatalkan keberangkatan. Apalagi yang namanya itu yang sudah dikerjakan di dalam mengenai rukun sholat, diantaranya kan Ustaz, selain daripada takbiratul ihram niat juga membacakan surah Al-Fatihah, dan juga ada yang dikerjakan itu seperti ruku dan i'tidal. Sekarang contohnya seperti saya singkatnya sekarang nih imam mau ruku baru mengatakan mau nunduk untuk ruku, nasi makmum udah Allahu Akbar sudah nyampe di ruku, baru imam ruku. Nah sekarang mendahului ya, imam. wala tasbih. Nah di situ si imam baru mau mengangkat sami Allah misalnya bangun, dia udah di atas. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu ya mendahului, itu ada kata wala tasbih. Jadi jangan mendahului, menyalip. Nah, apalagi misalnya kok begini terus menerus mutawaliyah terus seperti imam baru mau sujud, baru mau, nah itu si makmum udah nyampe duluan, baru imam masuk sujud. Nah si imam ini baru mau bangun dari sujud, si makmum udah duluan duduk di atas dan itu udah hancur soalnya si makmum itu. Kalau imam enggak. Jadi masalah antara imam dan makmum di situ harus sama-sama dipahami. Syaratnya jadi imam, syaratnya jadi makmum. Dan juga yang bisa membahayakan dalam sholat, hati-hati itu mah jadi imam atau jadi makmum atau kita sholat sendiri ya, itu jangan mempunyai hati diniatan atau mencantelkan, menggantungkan selama kita sholat niat untuk putus dari sholat. Gimana? Nah, misalnya kita sholat kalau kira-kiranya pas 2 rakaat sholat saya mau diputuskan, mau berhenti tidak diterus, nah itu udah bahaya, nggak boleh. Kecuali lain dengan niat batal lain. Kalau niat mau dibatalkan enggak itu mah ya. Tapi kalau niat diputuskan keluar dari sholat itu enggak boleh. Itu walaupun misalnya diteruskan, tapi di hati terus saja misalnya kita sholat nih di satu tempat ya. Nanti kalau lagi saya sholat ada tikus atau tikus lewat, nah saya mau diputuskan mau keluar misalnya niatnya itu mau putus, mau keluar dari sholat, nah itu udah awet sholat. Tapi kalau walaupun itu emang terjadi,
gitu ya, tetap itu putus. Tapi kalau niat batal mah enggak. Sebab itu misalnya, nah kecuali kalau niat dibatalkan, kecuali memang itu ada buktinya lewat misalnya Ada sabab ada lah. sababnya itu, nah itu batal. Tapi yang namanya itu putus dari sholat, keluar dari sholat, walaupun itu terjadi model itu, yang penting di hati selalu ingat, penting sholatnya mau diputuskan. Nah, makmum juga begitu. Misalnya makmum, nah, jadi makmum itu harus ridho, ikhlas ya kepada imam itu. Jangan sampai ada hati ngedumel, nggak ridho. Akhirnya, nah kalau memang isi makmum itu punya hati ngedumel, nggak ikhlas, nggak ridho, di imam dia, akhirnya tuh hatinya si makmum itu berarti kan udah kemana-mana tuh pikirannya. Ini sholat saya terusin apa? Nah, gara-gara imam misalnya apa gitu kan? Nah gitu ya bisa aja kan? Nah ini saya saja terusin, kesel banget sama mama nih. Iya. Ngopi dulu. Ngopi ya sambil udut dah. Ngopi Ayo dulu, kita jangan lupa iklan sekalian. Ya, Kita benar. lanjut. Kita Lanjut, dalam penyampaian ini kita lanjutkan kembali. Mm-mm. Yang insya Allah secara singkatnya saya, karena mungkin waktunya juga lain Nggak dengan ceramah atau lain dengan yang lain. Ya ngobrol Itu ya saya- udah. Ya cara ngobrol saja. Nah kemarin saya menyampaikan ada di antaranya salah satu 3 ayat yang selalu beriringan, ya, yang harus kita dilaksanakan dua-duanya. Kalau di sini dilaksanakan salah satu balu wahidatun, tidak akan dijama yang satunya ini. Jadi harus dua-dua. Yang pertama tadi hati Allah wa atiur rasul. Nah, itu mungkin secara diartikan banyak panjang. Kayak ini waktunya kan lain waktu ceramah kan emang ngobrol gitu. Ngobrol emang ngobrol. Nah, ada istilahnya aqimus sholat wa itauz zakat. Nah, itu artinya mungkin mendirikan sholat dan menurunkan zakat bagi orang yang mampu. Memang persyaratannya yaitu ada semuanya itu mengandung syarat. Nah, yang ketiganya kemarin saya sampaikan bukan kata waskurul, ya. Rasulullah. Jadi bukan kata itu, yang jelasnya yang sebaiknya, yang selalu dengan kesonanya wabil walidayni wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'au wabil walidaini ihsana. Sana. Nah itu ayat yang seterusnya. Ya kalau diartikan di situ kan, ya mohon sedikit saja, ya. Ibadahlah kamu sekarang kepada siapa? Kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu itu menyekuti kepada Allah atau menduakan, apalagi mentamsirkan, mencontohkan Allah dengan makhluknya. Itu ya, bisa tiba kepada kita musyrik. Oh gitu ya Bang. Itu iya. Hmm. Kita sampai itu kalau yang namanya langit, bumi dan serta seisinya yang ada itu makhluk Allah. Dalam arti makhluk yang diciptakan. Nah kalau Allah mah Khalik itu yang Ciptakan. tidak akan Ah. sama antara Khalik dan makhluk. Gitu aja ya. Yang penting kita memahami itu ya. Nah, dan juga wabil walidayni harus kedua orang tua harus kita berbuat kebaikan. Apalagi misalnya jangan sampai mencaci maki, membentak-bentak, menyakiti perasaan Nah. orang tua. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Karena taala. ridallahi. Nah, ternyata dulu. Nah, jadi bagaimana? Waktu kaulang karimah, berkatalah kamu tuh kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang lembah lembut, yang Iya lemah, iya. yang mulia, yang tidak bisa menyakiti kepada kedua orang tua. Nah, dan juga secara adab sopan santunnya dengan orang tua, wah, jenah hal itu. Ya, kita merendahkan diri kepada itu terhadap orang tua, bukan orang tua dan suruh merendahkan, kita sebagai anaknya harus merendahkan diri kalau berhadapan dengan kedua orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita titelnya tinggi, jabatannya tinggi atau pangkatnya tinggi, dengan orang tua seenaknya aja. Bahkan berjalan pun juga walaupun kita titelnya tinggi, apanya tinggi, nah, orang tua kalau kita tetap harus di depan. Kecuali kalau memang orang tua memerintahkan yaitu kepada kita itu bapak ridho atau emak ridho, enggak kamu duluan, enggak apa-apa. Nah itu silakan. Jadi antaranya ya. Mudah-mudahan kita semuanya ikhwan kita semuanya ya senantiasa bisa melaksanakan hati Allah wa hati Rasul. Iqamus shalah wa ita'uz zakah dan juga wa'budullaha wa bil walidayni Ihsan. Jadi itu ya mudah-mudahan. Amin lah, mudah-mudahan bisa Sebelumnya. ngelaksanakan Pak. Nah, sebelumnya kita mengakhiri dalam atau saya ini menyampaikan Obrolan. dengan
yang sudah sampaikan tadi yang berkait dengan masalah sholat, mari kita bersama sholat. Obrolan kita. Diakhiri dengan pembacaan sholawat kepada Nabi, ya sholawatnya sebisa kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Nabi, Amin. dan juga kita mendapatkan harapan dari kita, keberkahan, keriduan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salah satu ibadah di antara khususnya ibadah sholat dan yang lain-lainnya bisa melaksanakan secara sebaik mungkin dengan adanya ilmunya. Amin. Oke. Silakan Ya. salawat, Pak. Salawat apa tuh, Pak? Hah? Salawat apa Ya, tuh? yang kayak tadi baca tadi. Oke, siap. Allahumma Sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngopi dulu ah. Mari Ngopi kita dulu. Alhamdulillah. Mantap itu kopi hitam, Bah. Kopi sambil teh juga, apalagi kopi dan teh ini gratis. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sip. Sip.